Silakan Pak, apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan kepada kami siap mendengarkan. Tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Hartono. Selamat pagi, shalom semuanya. Ya, hari Bagi ini saya akan sampaikan satu firman Tuhan yang Bapak Ibu saya yakin semua pernah dengar. Tapi saya akan kupas lebih dalam ya. Judulnya adalah Lima Roti Dua Ikan. Ya, jadi buat Anda yang mungkin sejak kecil udah jadi orang Kristen atau pernah sekolah di Kristen, pasti saudara pernah dengar kalimat ini atau kata-kata ini, ceritain ya. Saya sendiri waktu kecil, saya keluarga Buddha, Bapak Ibu, tapi papa mama saya sekolahkan saya sekolah Kristen sejak TK. Nah, jadi waktu sekolah TK, lagu ini eh, yang pertama kali saya belajar di sekolahan pada waktu TK, ya, lima roti dua ikan. Nah, saudara, cerita lima roti dua ikan ini kelihatannya ya biasa-biasa aja ya. Tetapi Bapak Ibu, ini mengandung sebuah prinsip yang luar biasa kalau kita pahami, dan ini sangat-sangat-sangat relevan untuk kita praktekkan hingga hari ini. Ya, prinsip lima roti dua ikan. Nah, kurang lebih ringkasannya adalah ya kalau saya mengutip dari Markus 6 ayat 30 sampai 44, ya pada waktu itu ya Yesus bicara di depan banyak orang, ya ngajar di depan banyak orang hingga malam hari ditulisnya di sini ayat 35 36 ya. Jadi hari sudah malam, murid-murid menyuruh orang-orang mencari makan sendiri. Ya, orangnya banyak banget, 5 ribuan orang lebih. Ya, dan lapar. Udah deh, pulang masing-masing cari makan sendiri. Tapi Yesus berpikirnya berbeda. Yesus ayat 37 38 menantang murid-murid yang memberi makan. Bukan mereka disuruh pulang. Ya, dan intinya adalah Yesus tanya, apa yang ada? Ternyata ada 5 roti 2 ikan. Ya, kemudian Yesus menyuruh orang suruh duduk berkelompok-kelompok di rumput hijau. Apa yang Yesus lakukan? Dia mengajak, dia mengucap syukur. Ya, dia pegang 5 roti 2 ikan, dia mengucap syukur. Dia membagi roti dan 2 ikan itu. Nah, kemudian semua bisa makan sampai kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Ya, ini lagunya ada ya, Bapak Ibu. Nah, jumlah laki-laki sekitar 5 ribuan orang. Saya nggak tahu wanitanya ada nggak. Mungkin ada ya. Berarti kalau ada, kan lebih. Belum anak-anak, berarti lebih. Nah, jadi kalau kita lihat dalam Markus 6 ayat 30 sampai 44, ada 3 prinsip yang terjadi, yaitu apa? Ketika ada tantangan, fokus pada apa yang ada. Berdoa dan mengucap syukur dari apa yang ada. Maka mujizat akan terjadi. Nah, saudara, prinsip 5 roti 2 ikan, kerangkanya hanya 3. Fokus pada apa yang ada, berdoa dan mengucap syukur atas apa yang ada, dan mujizat pun terjadi. Ya, nah saudara, prinsip 5 roti 2 ikan ini luar biasanya itu ditulis sampai di 4 kitab. Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ditulis di dalam 4 kitab berarti cerita ini sangat penting. Ya, prinsip ini sangat penting sekali. Ya, di Matius 14 ayat 17 saya kutip, intinya adalah ya yang ada apa yang ada. Nah, Yesus tanya, apa yang ada? Yang ada pada kami hanya 5 roti 2 ikan. Ya, Markus 6 ayat 38. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah meriksanya mereka berkata, hanya 5 roti 2 ikan. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat di sini ya, yang datang ribuan orang. Yang ada hanya 5 roti 2 ikan. Sesuatu yang mustahil. Betul nggak Bapak Ibu? Mustahil sekali kalau kita lihat kayak begini. Nah, Lukas 9 ayat 13. Tetapi ia berkata kepada mereka, Tuhan berkata ya, Yesus berkata, kamu harus yang memberikan mereka makan.
Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Ya, Yohanes 6 ayat 9 dikatakan, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara lihat nih, logika manusia seringkali berbeda dengan logikanya Yesus. Perspektifnya kita seringkali berbeda sekali dengan perspektifnya Yesus. Dan di Yohanes ada sesuatu yang berbeda, Bapak Ibu. Ya, dari 4 Injil ini, hanya di Yohanes 6 ayat 9 yang menyebutkan bahwa roti dan ikan itu berasal dari seorang anak kecil. Yang pertama, berarti di antara orang dewasa 5.000 laki-laki itu ada seorang anak kecil. Dan saya yakin pasti banyak juga anak kecil yang lain. Yang kedua, ketika kita bicara anak kecil itu seringkali nggak dianggap. Ya, wanita aja udah nggak dianggap di era itu. Apalagi anak kecil udah nggak dianggap Bapak Ibu sekalian. Ya, disepelekan. Ya, jadi makanya kalimatnya adalah di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apa artinya? Meremehkan. Kita sering ya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika ada tantangan gitu ya, entah suami istri sering konflik, kita punya masalah dengan anak-anak kita, ya, anak-anak yang akur, orang tua sering bertengkar dengan anak yang tidak taat pada orang tua, atau kita punya masalah ekonomi, masalah finansial, yang kita ada, kita sepelekan. Ya, sumber daya yang kita punya, kita nggak anggap. Kita anggap ringan. Kita nggak fokuskan itu. Kita fokuskan apa yang tidak ada. Sering nggak Bapak Ibu? Cara berpikir kayak begitu. Nah, boleh nggak ketik di chat, ketik angka 1 kalau sering. Ya, jadi ketika kita menghadapi berbagai situasi, yang ada kita nggak fokusin. Yang bisa kita lakukan, kita nggak lakukan. Yang kita fokusin, yang kita ributin, yang kita keluhkan, yang tidak ada. Sering nggak kita kejebak kayak begitu? Ya, sometimes kalau pikiran kita lagi butuh, saya juga kayak begitu, Bapak Ibu. Ya, coba kalau Anda juga ngalamin hal itu, coba ketik angka 1. Ya, kita sering meremehkan apa yang sebenarnya kita bisa lakukan. Kita sering meremehkan apa sumber daya yang ada. Kelihatannya memang kecil. Kelihatannya kecil, Bapak Ibu. Nggak berarti. Nggak berarti. Tapi, Bapak Ibu sekalian, Yesus cara bekerjanya sangat berbeda. Ya, Matius 14 ayat 19 dikatakan, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid membagikannya kepada orang banyak. Dari seorang anak kecil yang seringkali kita nggak anggap, dari hal yang remeh, yang sering orang nggak lihat. Ya, saudara ini sangat logik ya, sangat logik kalau kita ada di antara ribuan orang pada waktu itu. Mana masuk akal sih? Ya, sangat nggak masuk akal Bapak Ibu sekalian. Walaupun di situ ada tokoh yang luar biasa yang bernama Yesus. Yang pertama, kita anggap remeh Yesus waktu itu mungkin ya kalau kita di sana. Kita anggap remeh peranan Yesus gitu loh. Kita anggap remeh ada anak kecil. Kita anggap remeh hanya 5 roti 2 ikan. Jadi yang kita anggap remeh itu 3 hal. Dan hari ini kita juga sering melakukan hal itu. Kita lupa kita punya Yesus. Ya, saudara sedang mengalami tantangan apa? Coba saya kasih waktu beberapa detik. Saudara katakan di hati saudara. Tuhan, aku sedang mengalami tantangan bla 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 bla. Nggak usah ditulis di chat. Cukup saudara sebutkan aja dalam hati saudara.
Mulai dari tantangan kecil sampai tantangan besar, saudara sebutin. Nah, sadar nggak? Kita seringkali kita lupa ada Yesus, ya. Ada tokoh Yesus loh. Ini seperti ribuan orang ini. Seringkali kita lupa apa ya yang saya bisa lakukan ya. Bukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Sehingga kita tidak ambil tindakan apapun. Ya kita hanya mengeluh. Kita hanya berdoa, 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 tapi kita nggak bertindak. Berdoa penting, tapi tidak bertindak. Ya, nah, pelajaran penting apa sih yang kita dapetin dari prinsip ini? Ini yang kita pakai, Bapak Ibu. Ini prinsip sederhana, tapi bagi saya ini wow. Kalau kita mengerti banget, ini wow banget, Bapak Ibu. Pelajaran penting tentang 5 roti 2 ikan. Yang pertama, kita perlu sadari Tuhan sering bekerja melalui hal-hal kecil yang kita miliki. Apa yang kita anggap kecil, yang kita anggap remeh, yang nggak berarti, itu bisa menjadi alat besar di tangan Tuhan. Dan Tuhan bisa lakukan perkara besar. Yang kedua, mujizat sering terjadi dalam kesulitan dan kelemahan-kelemahan kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Saya sering banget ngalamin kayak gini. Ya, ketika kita merasa, aduh udah capek nih, udah nggak mampu nih saya. Tuhan, aku terbatas nih. Nah, justru di situ Yesus mau menunjukkan kuasanya. Ketika kita nggak mampu, Yesus yang bekerja. Nah, para murid dalam kondisi yang sangat letih. Udah malam, nggak tahu gimana caranya memberi makan. Tapi Yesus mengajar dalam keterbatasan iman itu dibutuhkan. Pelajaran ketiga, ya, iman dan kesediaan menyerahkan hal yang kecil yang kita anggap remeh kepada Tuhan. Itu justru membuka jalan untuk melakukan mujizat. Ya, jadi artinya saudara, apa sih yang saudara bisa? Serahin ke Tuhan. Tuhan yang aku hanya bisa, misalnya gitu ya. Misalnya saudara punya suami yang menyebalkan ya. Suami yang belum bisa bertobat. Suami yang ngerokok, padahal dia udah tahu itu nggak benar. Suami yang nggak bertanggung jawab. Nah, pertanyaannya, kalau kita pakai prinsip 5 roti 2 ikan, ketika saudara berurusan dengan hal kayak begitu, apa yang bisa saudara lakukan? Ya, Yesus tanya, apa yang saudara bisa lakukan? Apa yang kamu punya? Mungkin yang saudara bisa, ya udah Tuhan, yang aku bisa lakukan, aku tetap melayani dia. Lakukan itu. Tuhan, yang bisa aku lakukan adalah aku merubah cara berpikirku dalam memandang dia. Karena dia adalah milik Kristus. Lakukan itu. Ya, atau saudara, anak. Ya, anak saudara misalnya bermasalah. Apa yang saudara punya? Tuhan, aku punya hati, Tuhan. Aku punya kasih-Mu. Aku mau serahkan kasihku di dalam mendidik anak-anak. Lakukan itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, pelajaran penting adalah kita punya imannya Tuhan, lalu kita bersedia menyerahkan apapun yang paling kecil yang kita punya dan yang kita bisa. Ya, dan yang keempat, mengucap syukur. Oh ya Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan. Aku mengucap syukur karena ini yang paling kecil yang aku bisa lakukan. Ya saudara, saya ajak saudara berdoa sebentar ya, 3 menit aja. Saudara punya tantangan, apa yang saudara punya? Apa yang saudara bisa? Saudara sebutin kepada Tuhan dan serahkan kepada Tuhan dan mengucap syukur. Saya kasih waktu 2-3 menit. Ya, saudara duduk diam sebentar, posisi doa. Kalau saudara sedang menyetir mobil, mungkin saudara bisa minggir sebentar. Tanya diri saudara,
Hal kecil apa yang saudara punya? Hal kecil apa yang saudara bisa serahkan kepada Tuhan? Dan mengucap syukur, saudara. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan iman kita, saudara. Bangkitkan iman kita. Oke. Buat saudara yang Tuhan berbicara sesuatu tadi, walaupun cuma 2 menit, saudara coba ketik angka 3. Saya pengen lihat berapa banyak yang saudara ketika dialog dengan Tuhan, Tuhan mengingatkan saudara sesuatu. Ketik angka 3 buat saudara yang Tuhan bicara. Tuhan ngingetin sesuatu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mau saudara tidak hanya mendengar, tapi saudara berjumpa dengan Tuhan. Saudara ngalamin Tuhan. Saudara betul-betul ketemu Tuhan. Ya, buat saudara yang ngalamin hal itu, Tuhan bicara. Ya, Tuhan ngingetin Bapak Ibu sekalian. Ketik angka 3. Ya, kelihatannya kecil, kelihatannya remeh, Bapak Ibu. Kelihatannya remeh. Ya, Tuhan ngingetin kita hari ini, apa sih yang kita bisa? Apa yang kita punya? Yang paling sekecil apapun. Nah, tiap hari kita berserah, kita kasih ke Tuhan. Ya, kita jangan ngelihat apa yang kita nggak ada. Oke, puji Tuhan ya, lumayan banyak ya yang ngalamin Tuhan lewat firman hari ini. Saya lanjutin ya, Bapak Ibu. Nah, saudara kita lihat contoh-contoh di tokoh Alkitab. Tuhan tidak butuh hal-hal yang spektakuler dari kita. Dia melakukan mujizat dari hal yang kecil. Ya, nah Musa, Tuhan ketika bertanya kepada Musa, apa yang kamu punya? Apa yang ada di tanganmu? Musa menjawab tongkat. Kalau kita lihat filmnya, tongkatnya kan tongkat jelek ya, Bapak Ibu. Tongkat yang biasa banget gitu loh. Ya, Musa bilang tongkat. Di Keluaran 4 ayat 2. Justru tongkat ini menjadi alat untuk melakukan mujizat besar sampai membelah Laut Merah. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, tongkat saudara yang kelihatannya lusuh, Tuhan akan pakai tongkat itu. Lalu, Daud, saudara, waktu menghadapi Goliat, Daud hanya punya 5 batu licin yang diambil dari sungai. Tapi dengan iman dia berkata, Aku datang kepadamu dalam nama Tuhan semesta alam. Sambil dia bawa itu kantong batunya. Ya, jadi prinsip dari ilustrasi ini adalah apa? Tuhan tidak butuh hal besar untuk bertindak besar. Ada kata amin? Apa yang kita miliki, meskipun itu kecil, Tuhan bisa lakukan mujizat. Saudara punya iman? Ayo katakan amin. Saudara punya iman itu, ya. Jadi Bapak Ibu, saya mau ajak saudara bangkitkan iman saudara pada pagi hari ini. Ya, bangkitkan iman saudara. Nah, gimana caranya menerapkan 5 roti 2 ikan? Jadi Bapak Ibu, yang pertama adalah bukan fokus pada apa yang kita nggak bisa. Jangan fokus kepada apa yang nggak ada. Ya, nah saudara, Matius 14 ayat 17 yang ada pada kami di sini hanya 5 roti 2 ikan. Nah, murid melihat keterbatasan itu, makanan terlalu dikit. Tetapi Bapak sekalian, itulah startnya. Ya, kita mengubah cara berpikir kita. Start dari apa yang ada. Apa yang saya bisa lakukan. Bukan apa yang kurang dan apa yang kita nggak punya. Start dari sana. Mulai dari sana, Bapak Ibu. Saya mau ajak saudara lihat gambar ini. Coba saudara lihat gambar ini. Saudara lihat ya. Jadi pria ini ada menghadapi tiga pintu. Pintu sebelah kiri yang terbuka. Pintu yang tengah, ini pintu tertutup. Pintu sebelah kanan, ya pintu kaca yang sebelah kanan, itu yang terbuka. Pria ini fokusnya adalah kepada pintu yang tertutup. Ya, pintu yang tertutup yang menjadi fokusnya dia. Yang ngotot maunya pintu yang di tengah, ya.
Pintu yang tengah ini yang dia ngotot. Dia tidak mau melihat yang kiri, padahal ada jalan keluar. Dia tidak melihat pintu yang kanan, dan dia tidak, ini juga ada jalan keluar, tapi dia kekeh, kalau bahasa Jermannya. Kekeh, Bapak Ibu, ngotot, pengennya pintu yang di tengah. Seringkali kita, skenario kita juga seperti ini. Kita maunya pintu tengah yang terbuka. Padahal Tuhan bilang, ya, dan Tuhan siapkan pintu kiri dan kanan yang terbuka. Cuma seringkali kita nggak lihat hal itu. Ya, yang kita nggak bisa lakukan apa? Nggak bisa buka pintu tengah. Yang bisa kita lakukan apa sih? Cari pintu yang terbuka, yang bisa kita masuk. Ya, seringkali kita ngotot, saudara. Nah, orang-orang kayak gini dalam bahasa kerennya disebutnya deficit thinker. Ya, ini adalah pola berpikir defisit. Defisit itu kekurangan. Ya, orang berpikir defisit itu adalah selalu berpikirnya, I cannot do it. Saya nggak bisa, saya nggak bisa. Itu nggak mungkin. Saya nggak punya, saya nggak bisa. Saya nggak bisa, saya nggak punya, itu nggak mungkin. Sulit, 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 sulit. Itu deficit thinker. Jadi orang yang deficit thinker adalah orang yang pola pikirnya fokus kepada keterbatasan, kekurangan, hambatan, dibandingkan dengan peluang atau solusi. Ini deficit thinker. Pola pikirnya fokus pada keterbatasan, kekurangan, hambatan, dan dibandingkan dengan peluang atau solusi. Jadi orang deficit thinker, Bapak Ibu sekalian, selalu fokusnya adalah melihat hambatan bukan solusi. Selalu merasa ada yang kurang atau tidak mungkin dilakukan. Dan selalu mencari alasan, bukan peluang. Lebih sering menyalahkan, ya, si A, si B, sering menyalahkan faktor eksternal dibandingkan mencari cara untuk mengatasi masalah. Jadi, orang deficit thinker adalah orang yang suka mengeluh dan menyalahkan. Ya, dan dia adalah orang yang merasa terjebak, tidak melihat adanya alternatif atau jalan keluar dari satu situasi. Ya, karena tadi gambarnya, lihat pintu yang tertutup. Fokusnya lihat pintu yang tertutup. Nah, sebaliknya adalah tipikal orang yang namanya abundance thinker. Abundant itu berlimpah. Ya, pola pikir berkelimpahan. Orang kayak gini selalu melihat peluang di setiap tantangan. Fokus pada apa yang dia bisa. Percaya bahwa selalu ada solusi serta sumber daya yang cukup untuk berkembang. Selalu percaya ada jalan. Ya, bukan hanya percaya Bapak Ibu, tapi dia betul-betul bertindak dari apa yang ada. Saya ulangi ya, banyak loh orang Kristen yang Tuhan aku percaya, Tuhan berbla tapi nggak bertindak. Ketika suruh bertindak, dari mana? Ya, Bapak Ibu sekalian, orang abundance thinker optimis, kreatif, mampu beradaptasi dengan baik. Nah, suatu saat, Bapak Ibu, ini kejadiannya mungkin 15 tahun yang lalu ya. Ketika saya melakukan training di sebuah perusahaan, ini perusahaan Jepang, Bapak Ibu. Dalam ruangan itu kira-kira ada 30-an orang deh. Nah, pada waktu break, pada waktu istirahat, ada satu bapak yang hampiri saya. Usianya kalau saya perkirakan mungkin 52, 53. Ya, kurus orangnya itu ya, udah tua gitu. Nah, dia hampiri saya, dia bilang gini, Pak Freddy, saya ini setahunan ini stres terus tuh, Pak. Saya stres. Saya tanya, kenapa Bapak stres? Iya, Pak. Saya 2 tahun lagi bakalan dipensiunkan. Ya, karena 55 kan dia dipensiunin. Jadi perkiraan saya dia 53 lah. Saya nggak tahu loh, Pak. Nanti kalau saya pensiun, saya mesti cari uangnya gimana. Saya nggak punya modal, Pak. Saya nggak punya uang untuk saya bisa cari uang. Nah, ini adalah contoh tipikal deficit thinker. Ya, yang dia lihat adalah saya tidak punya uang, Pak, untuk mencari uang.
saya nggak punya apa-apa. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya ambil kertas, saya ambil pulpen, Bapak Ibu, saya bilang sama dia, Pak, yuk sini Pak, saya ajak diskusi ya. Kalau tadi Bapak bilang Bapak nggak punya apa-apa, saya akan tulisin ya Pak ya. Yang pertama, Bapak punya dua kaki yang sehat kan Pak? Nggak lumpuh, dua tangan, dua mata, otak yang sempurna. Kemudian Bapak punya pengalaman kerja 30 tahun lebih, Bapak punya network, Bapak punya teman, Bapak punya keluarga, Bapak punya keterampilan, ya, Bapak punya kemampuan ini, kemampuan itu. Saya tulis Bapak Ibu. Dan ketika saya tulis dengan detail dari 15, lebih dari 20 poin. Lalu saya punya tulisan, saya kasih dia lihat. Coba Bapak baca. Kalau Bapak tadi bilang nggak punya apa-apa, coba. Apakah betul ini yang Bapak punya? Bapak Ibu sekalian mukanya langsung berbeda. Iya ya Pak, kok aku nggak kepikir ya? Aku nggak kepikir ya Pak ya. Aduh, aku selama ini dibutakan ya. Saudara, kita sering nggak kayak gitu. Kita cuma bilang, Tuhan, aku nggak bisa apa-apa Tuhan. Aku nggak punya apa-apa Tuhan. Mungkin kalau Tuhan itu, Yesus itu masih jadi manusia, pengen dijiplak kali ya orang kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Pengen dicubit gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita sering ya, kita seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita jangan lupa loh ya, bahwa kita tuh hidup di dalam dua dimensi, dimensi fisik dan dimensi rohani. Ya, seringkali kita tuh hidup kita sangat 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 dibatasi sudut pandang kita dari dimensi fisik, ngelihat di fisiknya doang. Ya, Efesus 6 ayat 12 mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya Bapak Ibu, seringkali pikiran kita butakan. Seringkali pikiran kita tutup rapat. Yang kita lihat ada yang tertutup. Kita tidak connecting kepada sisi rohaninya kita. Kita tidak connecting kepada Yesus. Kita lupa bahwa kita tuh bisa berjalan bersama Yesus tiap hari. Kita lupa dimensi spiritualnya. Yang kita lihat adalah keterbatasan secara fisik. Itu yang membuat kita hanya berharap tapi kita nggak bertindak. Ya, seperti murid-murid dan yang ribuan orang itu lupa ada Yesus yang punya kuasa. Lupa, ya. Nah, ini yang membuat kita jadi terbatas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau ngajak saudara melihat, ayo apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Ya, firman Tuhan hari ini saya bagi jadi dua bagian ya Bapak Ibu. Saya akan bagi menjadi dua bagian karena nanti ada bagian-bagian yang lain juga butuh hampir setengah jam dengan rinci saya jelasin ya. Nah, hari ini saya mau ajak saudara, yuk jangan jadi deficit thinker dulu, tapi jadilah abundance thinker, pola berpikir berkelimpahan. Nah, saudara, saya mau ajak saudara melihat ketika saudara melihat semua itu terbatas, kita lihat ya, 10 sumber daya yang bisa kita gunakan saat menghadapi kesulitan dan kesulitan dan tantangan. Ya, saudara punya pengalaman hidup yang positif. Saudara punya pengalaman hidup yang saudara bisa belajar. Belajar dong dari kesalahan yang lalu, bukan menyesali. Pelajaran penting apa? Setiap kegagalan di masa lalu itu menuntun kita untuk menghadapi masa depan. Kemudian, saudara punya network, saudara punya teman, saudara punya kompak, saudara punya teman komsel, saudara punya teman di kantor, teman bisnis. Coba kontak mereka, ya, ngobrol dengan mereka, tukar pikiran, ya, dapatkan inspirasi dari mereka. Kalau saudara udah buntu, saudara punya teman, you are not alone. Yang ketiga, saudara punya waktu. Gunakan waktu saudara. Ya, ini pagi ini baru jam berapa sekarang? Jam 6.45. Saudara punya waktu yang panjang untuk bertindak. Ya, masih ada waktu, saudara.
Kemudian, saudara punya keterampilan, saudara punya pengetahuan, saudara punya kesehatan. Ini yang penting. Betul nggak Bapak Ibu? Selama saudara bisa jalan, saudara masih bisa lari, ya, fokus kepada yang saudara punya. Saudara masih punya energi, punya kekuatan fisik, pakai itu. Jadi kita jangan cari alasan. Ketika saudara tidak terbaring di rumah sakit, tidak perlu pakai tabung oksigen, saudara tidak perlu pakai tongkat, saudara tidak perlu pakai kursi roda. Itu aja ada modal yang terbesar, saudara. Ada kata amin? Saudara setuju nggak? Kalau setuju, coba ketik amin. Itu udah modal terbesar, Bapak Ibu. Itu adalah apa ya? Saudara tahu nggak sih, saudara? Kalau orang itu udah terbaring di rumah sakit, apalagi udah di ICU, Bapak Ibu, 1 hari itu bisa ratusan juta. Ini seringkali kita nggak lihat sisi ini. Sisi ini sering kita nggak lihat. Kita nih tiap hari sebetulnya berhutang kepada Tuhan tuh ratusan juta. Ya. Nah, saudara, kalau saudara pakai tabung oksigen per hari, nah, saya nggak tahu berapa juta, saudara. Ini udah gratis, udah bisa jalan. Ya. Nah, semoga ini jadi wake up call buat kita. Jangan meratapi diri. Jangan menjadi mengasihani diri. Jangan playing victim. Aduh, gua nih kok apes ya. Gua jadi korban ya. Kemudian, ya, saudara punya sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya. Ini kalau saudara punya bisnis ya. Saudara punya dukungan keluarga. Saudara punya supporting system. Ya. Saudara punya akses ke informasi, teknologi. Cari di Google. Ya, kalau saudara bisa pakai AI, cari di AI. Cari sumbernya. Cari caranya. Nah, dan juga jangan lupa, saudara adalah orang kreatif. Coba saudara katakan, saya adalah orang kreatif. One, two, three. Ya, buktinya apa, Pak? Gampang. Kalau saudara bisa lulus dari SMA, saudara orang kreatif. Ya, saya S1 deh, mungkin di sini ada yang nggak S1. Ya, saudara bisa lulus dari SMA, saudara kreatif. Entah lulusnya beneran atau lulusnya kayak nyogok. Ini kreatif aja. Ya, kalau jadi saudara kreatif. Jangan bilang saudara tidak kreatif. Nah, dan yang terakhir, saudara punya nama baik. Saudara punya reputasi. Saudara punya kredibilitas. Makanya penting banget punya kredibilitas. Dipercaya oleh orang. Pakai hal ini. Dan yang paling utama lagi, saudara. Yang paling utama, saya nggak tuliskan. Saudara punya Yesus. Amin. Saudara punya Yesus. Itu yang saudara pakai. Ya. Nah, saudara, saya akan akhiri dengan satu tokoh ini. Ini orang, ini orang bukan orang Kristen, Bapak Ibu. Tapi kita belajar sesuatu. Ya, kita belajar sesuatu. Ya, ini orang namanya Anang. Dia korban PHK, tetapi sekarang dia menjadi pengusaha boneka beromset miliaran rupiah. Ini korban PHK, Bapak Ibu. Kalau kita adalah korban PHK, Bapak Ibu sekalian, kita akan berpikir begini loh. Aduh, pintu tertutup nih. Aduh, usiaku udah segini nih. Aduh, aku tidak mudah nih cari kerjaan. Udah usianya gini. Gue udah tua. Dan apalagi kalau kita cara berpikirnya defisit tinggal. Saya nggak punya apa-apa. Mata nggak lo? Saya nggak punya apa-apa. Aku nggak bisa apa-apa. Itu defisit thinker. Ya, ayo katakan juga kepada diri kita, saya bukan defisit thinker. Nah, amin. Ya, nah, Anang bukan defisit thinker. Apa yang dia lakukan? Ya, jadi Anang ini adalah mantan karyawan PT Asiana Inti Industri, sebuah perusahaan pembuat boneka ternama. Nah, jadi setelah terkena PHK akibat krisis moneter tahun 90-an, dia memutuskan memulai bisnis pembuatan boneka dengan modal awal sekitar 5 juta. Jadi saudara perhatikan, dia punya pengalaman, dia punya keahlian, dia start dari hal yang kecil. Nah, kemudian dengan keterampilan yang dia miliki, akhirnya dia mendirikan yang namanya Hayashi Toys di Bekasi.
dan berhasil mengembangkan usahanya hingga omset miliaran rupiah. Jadi sekali lagi saudara, saudara di PHK, Tuhan berarti mau bukain pintu yang lain. Jangan kekeh pintu yang tertutup. Meratapi, menyesali, Tuhan kenapa gue di PHK, kenapa. Orang Tuhan mau ngebelokin saudara ke pintu yang terbuka kok. Cuma seringkali pikiran kita betul-betul terikat dengan pintu yang kita inginkan. Nah, jadi saudara, sekali lagi, saya akan akhiri dengan sebuah kalimat. Mari saudara, kita mau punya abundance thinker, cara berpikir berkelimpahan. Lihat dari perspektifnya Tuhan. Dan jangan lupa, ketika kita merasa kita nggak bisa apa-apa, kita punya Yesus. Ketika kita merasa nggak apa-apa, ternyata banyak sekali yang kita punya. Ya, saya akan tutup dalam doa ya. Yuk kita akan berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kembali lagi prinsip 5 roti 2 ikan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami selama ini kalau kami sering mengeluh, kami menyalahkan. Kami selalu berpikir apa yang tidak bisa, apa yang tidak kami mampu, tidak kami punya. Tuhan, ampuni kami. Terutama ampuni kami kalau kami sering kali lupa bahwa kami punya Yesus. Kami punya Yesus. Dan kami punya berbagai sumber daya yang sering kali kami abaikan. Karena kami meremehkan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau bertobat. Kami mau bertobat dalam hal ini Tuhan. Tuhan, mulai hari ini kami mau praktekkan prinsip 5 roti 2 ikan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang sudah ngambil sebuah janji pada pagi hari ini, mari kita katakan, amin.